Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Oke, gas. Selamat datang kembali di Podcast Semi Horor. Tidak menyeramkan sih. Yang apa? Pura-pura beatbox. Maaf pemirsa yang lagi makan. Selamat datang kembali di Podcast Semi Horor episode ke 39. Iya ya, betul 39. Gak kerasa ya, sebentar lagi episode 40. Dan kemarin kita sudah rekaman episode 38. Ya iyalah, jelas. Sangat jelas. Di episode kali ini kita masih berdua. Iya, karena Sri lagi masih hektik sama kerjaannya. Iya, benar banget. Episode 39 kali ini kita mau bacain cerita lagi. Silakan lu dulu. Gue bakal bacain cerita dari salah satu akun Twitter dengan username-nya @rianfrdnt. Judulnya Masih Betah. Langsung aja. Gas. Oh, ternyata cerita Mas Rian ini dapat dari seorang sahabatnya, tapi dia nggak mau disebutin namanya. Nah, sahabatnya ini cerita ke Mas Rian kalau pengalaman ini ia dapetin waktu ia kerja di sebuah rumah sakit sebagai sopir mobil mayat. Ambulan ya? Ya, jenazah. Mobil jenazah. Jenazah. Ambulan sama jenazah beda kan pasti. Beda. Kayak ijazah sama rapot kan beda. Beda jauh dong. Bentar, tapi ini dia sebutin namanya loh. Wah, bacain aja deh. Namanya Sugeng. Pada saat ia bekerja di rumah sakit menjadi seorang sopir mayat, itu pada saat ia berusia 21 tahun. Sebelumnya ia nggak tahu sama sekali kalau misalkan akan ditempatkan sebagai seorang sopir pengantar mayat. Tapi karena pada saat itu keadaan ekonomi keluarganya sedang berada di ujung tanduk, ia harus menerima pekerjaan sebagai sopir mayat tersebut. 1 minggu bekerja, banyak kejadian yang Sugeng alami. Yang paling menakutkan adalah ketika ia baru saja mengantar mayat pria ke dalam kamar mayat, tiba-tiba ada yang ngelempar dirinya dengan sebuah batu kerikil. Saat ia nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa di kamar mayat tersebut. Hanya ada 2 mayat hasil otopsi dan 1 mayat yang baru ia antarkan tadi. Setelah itu ia pun bergegas dan membaca istighfar berkali-kali. Tidak hanya Sugeng yang ditugaskan menjadi sopir mayat. Ada lagi 2 petugas lain yang berbeda shift dengannya. Dan kejadian-kejadian mistis tersebut memang sering menimpa 2 petugas lain. Jadi gak hanya Sugeng yang ngalamin. Cerita mistis yang Sugeng alami itu gak hanya cukup sampai di situ. Pernah satu ketika dia hendak mengantarkan mayat, dan mayat tersebut berbicara kepadanya. "Pelan-pelan bawa mobilnya, Pak." Suara itu lirih dan membuat Sugeng bergidik. Di mobil tersebut tidak ada siapa-siapa lagi, kecuali ia dengan seorang mayat wanita yang katanya korban kecelakaan. Mungkin tidak hanya rumah sakit
harus dipercayai sebagai tempat angker yang memiliki banyak sekali interaksi dari makhluk halus. Tapi emang tak sedikit cerita yang menceritakan bahwa memang sering sekali banyak muncul penampakan di sebuah rumah sakit. Ada lagi cerita dari Sugeng. Waktu itu katanya dia lagi melaksanakan piket di malam Jumat. Tidak setiap hari ada pasien meninggal dunia di sana. Jadi pada malam itu tugasnya hanya sekedar bersih-bersih kamar mayat dan melucuti pakaian sang mayat tersebut. Cerita ini sungguh amat di luar nalar manusia. Ya, ketika selesai melucuti pakaian mayat dan menyimpannya dalam sebuah plastik besar, ketika selesai dan keluar dari kamar mayat, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang memanggilnya. Sugeng pun menghampiri bapak-bapak tersebut. "Ada apa ya, Pak?" tanya Sugeng. "Antar saya." "Kemana, Pak?" "Tolong kuburkan saya." Astagfirullah. Sugeng pun kemudian berlari menjauh setelah mendengar perkataan dari bapak-bapak tersebut. FYI, pelucutan pakaian mayat itu sebelumnya sudah atas dasar izin dari keluarga pasien untuk langsung dimandikan pihak rumah sakit. Penerapan ini memang tak banyak dilakukan oleh rumah sakit lain, hanya rumah sakit tertentu. Pada pukul 2 pagi, seorang dokter menelepon Sugeng untuk segera membawa pasien yang baru saja meninggal dunia akibat serangan jantung. Sugeng pun bergegas ke ruang rawat, di mana di tempat pasien itu berada. Saat ia sampai di ruangan tersebut dan menghampiri ranjang pasien, ia pun dibuat kaget. Ya, pasien yang meninggal dunia tersebut adalah bapak-bapak tadi yang meminta Sugeng untuk menguburkan dirinya. Saat mendorong ranjang mayat, bapak-bapak tersebut menuju ruang mayat. Sugeng dengan tak hentinya terus memanjatkan doa dengan harap tak ada lagi kejadian aneh yang menimpanya. Berbeda dengan Sugeng, ini adalah cerita dari salah satu rekan kerjanya. Jadi rekan kerjanya Sugeng juga pernah sempat merasakan interaksi makhluk gaib di rumah sakit tersebut. Namanya Ahmad. Dia bahkan sering sekali melihat penampakan wanita pucat di lorong menuju kamar mayat. Wanita dengan baju serba putih dengan rambut panjang tersebut nampaknya memang kerap sekali mengganggu baik keluarga pasien ataupun para perawat dan pekerja di rumah sakit tersebut. Ini sedikit percakapan gue dengan Sugeng. Jadi si nama Sugeng ini disamarkan. "Sekarang Mas masih kerja di sana?" tanya gue. "Sudah 6 tahun Mas." "Loh, kok bisa betah gitu Mas? Udah tahu kan Mas banyak sekali yang gangguin." "Sejak saya terima tawaran kerja sebagai sopir mayat di sini, karena awalnya keadaan keluarga saya sedang terpuruk. Ya mau gimana lagi Mas? Saya terima konsekuensinya. Lagi pula lama-kelamaan saya jadi terbiasa." Meskipun sudah lama bekerja, Sugeng pun manusia. Ia masih memiliki rasa takut tersendiri dalam benaknya. Malam itu Sugeng tengah piket dan tiba-tiba ada korban kecelakaan yang datang dan harus dirujuk ke rumah sakit lain. Diantarlah pasien tersebut olehnya. Setelah mengantarkan pasien ke rumah sakit rujukan, Sugeng pun balik lagi ke rumah sakit tempat di mana ia bekerja. Setelah sampai, ia mengantarkan berkasnya ke bagian administrasi. Di bagian administrasi itu, Sugeng dimintai tolong buat nganterin map ke ruangan dokter yang letaknya berada di dekat dapur. Malam itu udah pukul 10, waktu cukup sepi untuk ukuran rumah sakit. Tiba-tiba Sugeng merasa ragu, tapi tetap aja dia bergerak untuk mengantarnya.
ruangan dokter ini adalah ruangan semacam tempat istirahat atau tempat bersantai. Tapi masalahnya, ruangan tersebut berada di bagian pojok alias di ujung rumah sakit. Dengan gagahnya, Sugeng berkata dalam hati, setan gak bakal makan manusia. Dengan terus melangkahkan kakinya ke ruangan paling ujung, gelap dan menyeramkan di rumah sakit tersebut. Perasaan Sugeng berangsur lega karena terlihat ada bayangan manusia yang tengah berdiri di depan ruangan dokter tersebut. Syukurlah aku gak sendiri, ucapnya. Semakin dekat dia menuju ke ruangan itu, semakin ia ngerasain juga kejanggalan. Semakin dekat juga, semakin ada yang salah dari orang itu. Sugeng ngerasa bahwa orang yang dia lihat itu kakinya gak napak tanah. Tapi yang anehnya, tinggi orang tersebut menyerupai tinggi manusia normal pada umumnya. Logika Sugeng pun berkata, kalau setan ngambang harusnya terlihat lebih tinggi dari ukuran tubuh manusia. Tapi yang ia lihat persis banget tingginya seukuran manusia normal pada umumnya. Semakin ia mendekat dan lebih dekat lagi, lalu kemudian Sugeng pun menyesal akan tindakannya yang merasa penasaran akan wujud tersebut. Memang benar, tingginya sama seperti manusia normal. Tapi wujud yang berdiri di depan ruang dokter tersebut adalah setan. Yang Sugeng lihat tersebut, wujudnya hanya dari badan sampai kepala saja. Seketika jantung Sugeng pun berhenti berdetak 3 detik karena melihat pemandangan yang amat menyeramkan tersebut. Tapi memang mungkin Sugeng ini mungkin sudah tidak punya rasa takut dan terbiasa. Setan tersebut pun justru malah diajak ngobrol olehnya. Pak, ada dokter nggak di situ? Tanya Sugeng. Dan sialnya setan itu menjawab pertanyaan Sugeng. Nggak ada pak. Tadi lihat saya langsung lari keluar rumah sakit, katanya. Oh ya sudah, terima kasih ya. Kamu yang dibawa kemarin itu ya yang kecelakaan? Iya pak, masih betah di sini. Sugeng pun meninggalkan tempat tersebut sambil menggerutu dalam hati. Sial banget, sial, udah gajinya kecil, lihat yang begitu mulu, kok gak ada gitu ya yang ngasih togel, biar ada gunanya sedikit gitu loh. Selesai. Cukup di sini aja. Cerita dari Sugeng selesai sampai di sini, tapi tanpa ada maksud dari gue untuk menambahkan cerita ataupun mengurangi isinya, kata Rian. Semua ditulis seperti apa yang Sugeng ceritakan. Nah, udah deh sampai segitu dulu ceritanya. Sukses selalu podcast Mi Horor. ketemu apa? Hantu bukannya lari, malah diajak ngobrol. Saking udah bosennya kali ya. Saking udah kayak lingkungannya kayak gitu, ya udahlah. Anjir, persetan nih gue ketemu ginian mulu. Lah. Ya ampun. Pas kan dia mau ngapain sih ke ruangan dokter itu? Mau ngasihin ini, mau apa namanya? Lah, jadi lupa gue. Ya pokoknya dia mau ke ruangan dokter itu ya. Ya. Terus tiba-tiba lihat dalam perjalanan kan, udah wanti-wanti nih, aduh sepi banget nih udah jam segini. Dalam hati. Terus dia lihat bayangan, oh ini ada orang nih ternyata. Ternyata kakinya nggak napak ya. Pas nyampe di depan ruangan dokter, di depan ruangan dokter itu si sosoknya. Iya. Set. Ketemulah sama sosok ini. Loh, bapak yang kemarin saya anterin ya? Bukan gitu dulu. Apa sih? Pak dokter ada nggak? Gitu dia nanya. Enggak, dulu. Ya ini mah ngarang aja. Oh. Loh, ini bapak yang ini bukannya bapak yang kemarin saya anterin ya? Iya kan? Iya benar. Lah iya pak. Masih betah di sini.
Iya, ini saya lagi apa? Lagi main-main ke sini lah. Kangen sama Iya. bapak. Mau kemarin lupa ngucapin terima kasih udah nganterin nganterin. saya. Yo, amit. Nauzubillah min dzalik. Kata si Pak Sugengnya, gak usah repot-repot ucapin makasih. Aduh, Padahal nggak ngucapin juga kagak apa-apa lah saya mah. swear ini wadah nggak usah lah. Udah balik Pak, ke asal Pak. Saya udah capek-capek nganterin si bapak malah balik lagi ke sini. Gimana sih Pak? Aduh. Terus dokter ada nggak? Nggak ada, tadi Lari lihat ngeliat saya. saya. Lari ngeliat saya. Kita ngopi dulu kali ya. Ya, iya. Yuk kantin. Bisa-bisanya Pak Sugeng. Supir mobil jenazah. Tapi kan dia supir mobil pengantar mayat. Terus dia nganterin orang yang sakit. Iya gak sih tadi ceritanya? Karena Mungkin supir mencakup keseluruhan berarti kali kan ya. Kayak supir ambulans juga, mobil jenazah juga jadi satu. Iya benar-benar. Cuman ganti mobil aja kali ya. Iya, kayaknya sih. Ada Nggak dua tahu kunci emang, nggak tahu bisa jadi di rumah sakit itu si mobilnya nih. Cuma satu. namanya mobil pengantar mayat. Mayat. Cuman bisa dipakai buat orang nganterin orang sakit juga. Ambulans. Jadi ngerangkap jadi dua Ambulans. fungsi. Mungkin kayak angkutan di rumah sakit itulah. Nggak ada kekhususan buat mayat atau ada mayat mobil khusus buat mayat, ada mobil khusus buat orang sakit. Mungkin nggak usah lah, satuin aja. Toh fungsinya juga sama buat nganterin juga. Bener. Udah mah gajinya kecil, ketemuannya sama sosok-sosok gitu mulu ya. Iya. Itu nggak ada kakinya ya berarti. Iya, dari badan ke kepala aja yang bisa, yang dilihat ya. Loh bapak Terus ada dokternya lagi keluar. Ada dokter. Ya pemirsa, kembali lagi di Tali Kasih. Kita berhasil mempertemukan. Aduh. Silakan open donasi. Astagfirullahaladzim. Amit ya Allah. Ya, terus yang tadi pas di perjalanan juga jangan ngebut-ngebut bawahnya. Jangan ngebut-ngebut Pak bawahnya. Ya. Itu cewek, suara cewek lagi ya. Mampu, gimana nggak jadi korban kecelakaan kan tadi katanya. Iya. Ya, berarti dia trauma gitu, ngebut-ngebut di Oh bawah iya ngebut. bener. Takut kecelakaan lagi. Anjir, Masih ntar gue mati 2 kali lagi. Astagfirullah. Bisa-bisanya. Udah mah matinya kecelakaan, dibawa ngebut kecelakaan lagi. Ada nggak sih kasus kayak gitu, ambulan kecelakaan? Ada aja kali ya. Ada. Ya begitulah. Tapi respect banget nih sama supir-supir mobil jenazah, jenajah ijazah sama mobil ambulans. Terus kita juga sebagai pengguna jalan harus memberikan jalan untuk mobil-mobil darurat seperti itu. Betul. Nggak kayak mobil-mobil konvoi yang bawa itu Apa tuh? orang penting. Ting 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 ting. Kang Baso di depan. Ya. Bisa. Pak Karni tolong ya besok jangan datang lagi dah ke studio dah Pak Karni. Ya gitu. Respect banget gitu, kayak di luar negeri mah mobil ambulans tuh selalu dikasih jalan. Semacet apapun keadaannya. Kalau di Indonesia mah harus ada yang ini apa namanya? Kalau harus ada yang begini-gini tuh. Iya, yang malangin gitu. Bukan malangin. Malangin mah. Yang ngawas-ngawasin gitu, yang mimpin kayak gitu. Apa sih namanya? Aduh. Ya, harusnya kita sadar diri lah. Ya, itu orang lagi tuh orang lagi emergency banget. Nah, kayak lampu tuh emergency. Ya lumayan lah. Ini
balik lagi ke rumah sakit ya kita setelah di episode Iya. ketiga 30. 31 yang didatangi pasien. Ada lagi nggak sih di rumah sakit sebelumnya? Kayaknya belum deh. Enggak sih, itu cuman gue doang cerita kemarin, episode kemarin. Yang mana? Yang rumah sakit Isoman. Oh iya, Gue doang cerita itu sendiri. Episode 39 mungkin cukup sampai di sini. Buat kalian yang pengen kirim cerita, boleh klik link di bio Instagram kami di @podcastsemihoror. Boleh juga yang mau di Twitter, ada Twitter kita di pod_semihoror. Dan jangan lupa juga tonton selalu YouTube Podcast Semi Horor. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, apa aja yang kurang dari kita, apa mungkin ceritanya kurang menegangkan, bisa kalian yang punya cerita langsung kirim aja. Dan juga share ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, biar makin banyak cerita yang dikirimin sama teman Mirror nih. Sobat Mirror. Betul sekali. Akhir kata di episode 39, Aziz pamit, Yunda pamit. Tetap mendengarkan podcast Semi Horor. Stay safe, stay healthy. Ulangi. Ya, ikhlas, lupa. Jangan lupa tetap stay safe, stay healthy, and stay with podcast Semi Horor. Bye bye. Sebisa aja lupa. Capek gue. Capek banget gue. Gue minta maaf ya. Dadah. Ya, mirip Pak Ajis gini gitu. Akhirnya tuh ya video na. Aduh kerarita tuh. Sekian aja deh di arsip.